cream. Terus ntar untuk primer gue pakai Emina Pore Ranger. Lu ngerasain gak kalau hidup manusia itu tiap harinya cuma ngejalanin rutinitas aktivitas kayak roda yang berputar? Pernah gak lihat roda berputar? Saat putarannya pelan, kita masih bisa fokus kan lihat pergerakannya. Tapi semakin cepat rodanya berputar, semakin sulit buat kita fokus. Dan sama seperti itu, semakin cepat perputaran aktivitas dalam hidup, semakin sulit buat fokus. Kita jadi kayak zombie yang bergerak, jalan, tapi hampa, gak ada arti dan gak ada tujuannya gitu. Buat foundation gue pakai Purbasari Alas Bedak dan Bourjois Healthy Mix Foundation. Kayak yang gue bilang di awal tadi, lu tiap hari cuma ngejalanin rutinitas hidup. Berasa gak 24 jam itu cepat banget berlalu? Apalagi ya lu yang workaholic, yang kerjaannya sangat amat menyita waktu. Tiap hari bangun tidur langsung mikirin kerjaan. Sore pulang kerja udah tepar tuh. Pengennya rebahan, scrolling sosmed, main game, bercandaan sama teman atau keluarga. Terus muter lagi deh besoknya kerja lagi. Atau lu yang buka usaha sendiri, 24 jam kerjaan ada aja. Paling sesekali selingan happy-happy biar gak jenuh. Iya gak sih? Gue mau nanya nih, apa dari 24 jam lu itu lu ada berasa melakukan hal yang berarti dan berguna buat lu pribadi gak? Hal yang di luar kerjaan ya maksudnya. Atau apa lu berasa lu gak ngapa-ngapain seharian, fokus lu cuma kerja. Tiba-tiba udah ganti hari aja. Itu tuh kenapa lu butuh yang namanya self-awareness. Bedak gue pakai Mars. Awareness itu apa sih? Kalau diterjemahin secara langsung ya, awareness itu kesadaran. Awareness itu bisa juga dibilang pengetahuan akan sesuatu hal yang terjadi atau akan suatu fakta, atau mengerti akan situasi yang terjadi. Jadi self-awareness itu adalah pengenalan akan diri lu. Lu mengenal diri sendiri yang berarti memahami aspek-aspek yang ada dalam diri berupa fisik, psikis, sosial, dan moral. Untuk kontur gue pakai Catrice. Gampangnya tuh ya, self-awareness itu memfokuskan kesadaran lu ke diri lu sendiri. Jadi tuh lu mampu gitu untuk melihat dan menyadari perasaan lu, apa yang fisik lu rasain, terus reaksi lu, kebiasaan lu, dan pemikiran lu. Jadi lu tuh jujur apa adanya dengan diri lu sendiri. Ibarat kayak lu pakai kamera nih ya, kan ada yang namanya fokus kan. Kalau autofocus itu fokus lu otomatis sesuai dengan apa yang terjadi. Ada highlight apa, ya itu yang difokusin. Tapi kalau nggak ada, ya fokusnya keseluruhan frame, gambaran besarnya. Terus ada manual fokus. Nah, self-awareness itu manual fokus yang lu set ke diri lu sendiri. Kalau bisa lu sekalian pakai lensa makro biar sangat amat fokus melihat detail-detail kecil diri lu. Gitu. Lu bisa lihat diri lu dengan jelas dan objektif lewat refleksi dan introspeksi diri. Contoh self-awareness ya, yang kecil aja, kayak misalnya lu sadar kalau lu tuh lapar. Jujur gue tuh dulu orangnya gak pernah ngeh kalau gue lapar. Hal basic yang kecil banget kan, tapi nunjukin kalau gue gak ngerti diri gue sendiri. Lanjut ke eye makeup, gue di sini masih pakai Sleek Palette. Warna pertama yang gue pakai itu warna orange, dibaurin ke seluruh kelopak mata pakai blending brush. Lu harus tahu ya, kalau hidup lu itu gak akan berubah kalau lu aja gak menyadari apa yang terjadi dalam hidup lu. Coba deh berhenti buat ngabain perasaan lu. Coba cari tahu apa sih yang sebenarnya lu rasain. Next, gue ambil eyeshadow warna hijau dengan blending brush yang lebih kecil dan baurin di area outer V. Terus warna hijau ini juga akan gue pakai di kelopak bawah mata dan di waterline. Mungkin tiap hari lu ngomong lu fine, tapi nyatanya ada perasaan yang lu tekan dan coba untuk gak rasain gitu. Jujurlah sama diri lu sendiri. Kalau lu tiap hari bohong ya dengan diri sendiri, lu yakin lu bisa jujur dengan orang lain? Atau kalau lu tiap hari jujur sama orang lain, kok lu tiap hari bohongin diri lu sendiri sih? Sebenarnya lebih berharga diri lu atau orang lain sih? Dari apa yang gue alami ya, saat gue gak ngerti dengan apa yang gue rasain, gue tuh berasa anxious, cemas, kewalahan, dan stres gitu. Dan di saat gue belajar self-awareness ini, gue baru tahu kalau self-awareness itu ada 2. 1, kemampuan kita melihat diri kita, value, passion, perilaku,
kekuatan, kelemahan, dan segala aspek yang membentuk diri kita. 2. Kemampuan kita melihat diri kita dari kacamata orang lain, di mana kita bisa melihat dampak yang kita beri untuk orang sekitar kita. Dan yang terbaik adalah ketika dua-duanya ini tuh balance dan sama-sama tinggi. Self-awareness itu banyak banget gunanya. 1. Lu jadi ngerti uniknya lu tuh di mana sih. 2. Lebih mudah buat lu planning pengembangan kapasitas diri lu. Gimana caranya lu buat maju gitu loh. 3. Ya lu bisa nentuin tujuan hidup lu. Next, gue selesaiin eye makeup dengan eyeliner, gambar alis, jepit bulu mata, pakai bulu mata palsu, dan maskara. 4. Lu bisa lebih memahami gimana caranya lu dalam berelasi dengan orang lain. Karena kalau lu kenal diri lu sendiri, lu akan tahu gimana cara yang terbaik buat lu komunikasi dan approach orang. Dan lu akan bisa menyadari juga dampak lu ke orang sekitar lu. 5. Yang pastinya lu bakal lebih produktif, lebih memaknai hidup, dan lebih percaya diri. Jadi lu udah lihat belum hubungan antara self-awareness dan hidup seperti zombie yang gue omongin di awal? Kalau gue belajar kalau step pertama untuk hidup yang lebih baik dan terarah adalah gue harus mengerti diri gue dulu. Ngerti apa yang harus gue ubah dan mengapa itu harus gue ubah. Self-awareness itu gak cuma baik buat in relation dengan diri lu sendiri, tapi juga untuk relationships dengan orang lain, seperti yang tadi udah gue sampaikan. So, buat ngembangin self-awareness, ada beberapa hal yang bisa lu coba. Dan ini juga udah mulai gue lakuin ya. 1. Aware. Gue luangin waktu buat connect dengan diri lu sendiri tiap hari. Mulai lebih perhatian dan lebih penasaran dan lebih pengen untuk tahu tentang diri lu dan lingkungan lu. Kedua, bikin jurnal. Catat semua yang lu rasain dan lu amati di sekeliling lu. Saat lu udah mulai mencatatnya dengan detail, lu akan mengenal lebih banyak rasa dalam hidup lu. Ini gue mulai dari gratitude journal. Yang simple, cuma nyatetin apa yang gue syukuri setiap harinya. Dan saat lu udah mulai jurnal, kemungkinannya itu sangat besar lu bakal punya pemikiran yang lebih terbuka dan terpapar berbagai hal baru. Dan akan lebih think deeper gitu. Highlighter dan blushnya pakai Tarte, lipstick pakai Implora. Ketiga, feel it. Memori jangka pendek kita itu gampang banget terlupakan. Makanya lu sering banget kan merasa gak ngapa-ngapain seharian. Untuk bisa masuk ke memori jangka panjang, itu lu harus ada emosi di dalamnya. That's why you should feel it. Keempat, new adventure. Ini gak perlu gue jelasin ya, lu pada udah tau lah. Untuk kenal diri lu sendiri kan lu harus terpapar lebih banyak kegiatan. Jadi lu tahu apa yang lu suka, apa yang lu gak suka, apa yang lu bisa, apa yang lu gak bisa. Kelima, ask for feedback. Cara terbaik buat lu mengetahui bagaimana orang lain melihat lu, ya tanya sama mereka, iya kan? Dan untuk bisa komunikasi yang baik, lu harus punya keterbukaan. Nah, sikap saling terbuka ini akan membuat lu menemukan banyak hal-hal baru dalam hidup lu. Iya, gue tahu self-awareness itu proses yang menyakitkan. Karena kita menyadari bagaimana kita sebenarnya, the real me gitu kan. Tapi ingat, ketika lu bisa menerima kekurangan lu sambil lu belajar fokus ke kelebihan lu, itu akan buat lu pede dan bisa menghargai diri sendiri. Bisa ngembangin diri lu karena lu tahu dan bisa lihat potensi-potensi yang ada dalam diri lu. Dan pada akhirnya, lu akan lebih optimis dalam menjalani hidup. Gak ada proses yang mudah dan gak nyakitin. Kayak ulat yang mau jadi kupu-kupu aja, harus bergumul dulu kan dalam kepompong. Menyadari siapa dia dan mau jadi apa dia. Terus harus kuat buat ngerobek kepompongnya dengan kekuatan sayapnya. Baru dia bisa jadi kupu-kupu yang strong. Lu juga sama. Gue Rianti, bye for now.